Mana partai politik hari ini yang dipilih di Munas itu secara demokrasi, secara pertarungan. Apapun akan dilakukan demi menang. Ini yang salah. Disitulah tangan-tangan kotor investor masuk. Justru memang itu tadi yang kita kaitkan. Di mana sebenarnya fungsi partai politik dalam proses sakitnya demokrasi sekarang ini? Fenomena kotak kosong sekarang ini sesungguhnya ya, jujur ya, suka atau tidak suka, ini kemunduran demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di acara Ngopi. Tema kali ini adalah Pilkada kotak kosong, cermin sakitnya partai politik. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2024 ini kita akan menghadapi pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Ada beberapa daerah yang ternyata lawan kotak kosong. Walaupun ada juga beberapa daerah yang punya lawan tapi tidak sebanding. Tidak sebanding karena lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempermudah. Hadir bersama saya pada malam hari ini ada Bung Hendra Sibuyaya, ini yang rambutnya tipis ini, memang beliau ini kelihatan pintar memang. Tuh. Di sebelahnya ada Dedi Jaya. Nah, ini tetap masih muda karena agak kurus. Jadi segar. Ada Bung Diko Nugraha. Ini aktivis Islam yang militan tapi sudah agak moderat. Ada Bung Robert Tampu Bolon ya. Nah, beliau ini ahli ekonomi kalau mau saya katakan. Kenapa? Keilmuannya memadai secara ekonomi, punya pengalaman di BUMN dan juga ya bisnisnya juga lumayan lah. Nanti bisalah kita tanya-tanya pekerjaan apa yang bisa kita kerjakan di situ. Silakan Bung Hendra, barangkali ada opini awal. Iya, selamat malam buat kita semua. Saya kira kotak kosong ini kan bukan pertama kali ya. Dulu tahun 2019 juga ada beberapa yang daerah yang kotak kosong. Justru memang Pilkada serentak 2024 ini meningkat pesat ya. Yang tadinya jumlahnya 41, kemudian diberi juga tempo sama KPUD untuk menambah waktu, masih tetap saja jadi 37 sekarang ya, 37. Kenapa sampai bisa begitu banyak ya daerah-daerah yang hanya calon tunggal saja, padahal peluang sudah diberikan oleh MK ya, cukup bagus itu peluang yang diberikan itu ya, syarat-syaratnya dipermudah, kemudian juga KPUD ya juga memberikan perpanjangan waktu. Saya kira ini ada kegagalan dari partai-partai ya, kenapa tidak bisa menampilkan kader-kader terbaiknya, padahal kita tahu sebenarnya sudah sejak masa reformasi, saya kira partai-partai politik sudah melakukan reformasi, termasuk pengkaderan-pengkaderan yang dilakukan terhadap anggota-anggotanya supaya bisa banyak berkiprah termasuk dalam menjadi kepala daerah. Tapi ketika pada saat tahun ini anomali sekali ya, pilkada ini, kenapa tiba-tiba bisa sampai 37 yang akan dihadapi menjadi calon tunggal melawan kotak kosong. Seperti banyak ya, Surabaya dan lain-lainnya ya. Padahal potensi kader partai politik itu sangat banyak sekali. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di partai politik kita sekarang? Apa yang disebut tadi sakit atau kekurangan kader kah? Atau memang yang penting menang gitu, mau siapapun yang dia dukung yang penting menang begitu. Jadi tidak lagi
berpikir bagaimana konfigurasi politik di daerah itu atau pilkada bisa tercermin dari kompetisi yang sehat di dalam pilkada itu. Itu makanya kita agak ragu, makin lama makin mundur ini proses pengkaderisasi di partai politik. Apakah memang benar-benar ada reformasi di partai politik tersebut? Itu menurut saya sementara. Diko, gimana ngelihat fenomena pilkada Ya, kali ini? baik. Ini kan soal kepemimpinan. Ini soal sejauh mana laju peradaban masyarakat kita. Apakah masyarakat kita sudah siap era dalam proses kualitas individu dalam mempersiapkan dirinya. Begini Gus, dalam sebuah negara modern dan maju, bahwa peran demokrasi itu bisa diukur dan lihat sejauh mana, sebanyak mana yang lebih siap di depan. Dalam lebih siap menjadi praktisi, lebih siap sudah pasti akan lebih siap menjadi pemimpin. Dan dia harus paham urusan, paham sosiologi, paham situasi ekonomi, paham semua geopolitik ya, mikro dan makroekonomi saya paham. Intinya ketika saya melihat ada krisis kepemimpinan dan kita tahu bahwa sistem demokrasi di kita sebenarnya partai politik lah, kan sudah ada batasan dari sistem demokrasi ini, bahwa partai politik yang punya lebih besar ya kan untuk mendapatkan tiket jadi calon pemimpin. Nah, kenapa ini bisa dikatakan bahwa yang sakit bukan manusianya, sistem politiknya yang ada di dalam para praktisi partai politik. Kita bisa melihat hari ini, kita tidak tabu lah melihat bahwa sentralistik partai politik dengan gaya hanya menempatkan keputusan di pada ketua umum, ya kan, tidak menawarkan proses dialektika organisasi, dialektika partai politik. Ini akan menjadi kebuntuan. Jadi ketika misalkan teman saya Bung Deddy misalkan punya potensi dia pemimpin, dia tidak akan muncul. Karena apa? Ya sistem demokrasi yang sakit ini. Nah, saya bisa melihat jangan sampai ada sebuah kekuatan besar, kekuatan di bawah tangan gitu yang bisa menganeksasi partai politik. Ini bahaya. Karena kita sudah ada lembaganya partai politik, sudah ada sistemnya KPU segala macam, sudah ada regulasi segala macam, tinggal sejauh mana punya komitmen besar. Karena saya yakin masyarakat Indonesia lebih kecenderungan hanya percaya dan mengikut saja. Lebih percaya terhadap partai politik sendiri. Jangan sampai lembaga-lembaga politik seperti partai politik ini justru malah sakit dengan sistem yang makin sakit. Itu dia. Dad, bener nggak yang diomongin Diko ini? Bahwa demokrasi di partai politik itu tidak berjalan kayak gitu, atau justru politisi kita ini sakit akibat banyak ditipu rakyat kayak gitu kan. Nah ya kan, waktu pemilu dia datang ya kan, bagi-bagi duit nggak dipilih kan, jadi sakit dia ya kayak gitu. Ya begini ya, kalau itu memang partai politik ini kan sebetulnya adalah pilar demokrasi kan gitu. Cuman yang kita lihat hari ini kan, yang justru ketakutan akan demokrasi kan partai politik itu sendiri. Ya, coba kita lihat sistem hari ini kan. Dulu kita bisa membanggakan Golkar, masih ada bos. Ya kan? Hari ini gampang take over Golkar kok. Oh, itu karena doktrin karya siaga gatra praja. Iya, tapi kan maksudnya doktrin itu ini kan baru hari ini kan berlaku ya, dengan sangat mudah dan murah. Mudah dan murah. Ya kan? Artinya mereka kan sadar bahwa demokrasi ini mahal, bos. Hari ini kalau kita lihat ya kejadian Golkar itu kan menunjukkan bahwa nggak mau yang mahal-mahal. Bisa bagaimana waktu demokrasi di Golkar begitu waktu itu menjadi perbincangan publik kan? Ya, resikonya memang mahal. Karena mendidik rakyat itu mahal. Mahal gitu loh. Nah hari ini begitu ada kota kosong dan segala macam, ya memang partai juga belum siap berdemokrasi sebetulnya. Di internal. Partai atau elitnya?
Ya elit lah, Iya. hari inilah yang hari ini ada kan. Ya Hari ini ada. mungkin dia lelah karena ketipu rakyat. Bisa jadi gitu loh. Ya artinya kan gini, ini kan yang membahayakan ini. Coba kita bayangkan ya, 37 lawan kota kosong, ya kan? Ini kan buang duit, bos. Ya. Kenapa nggak ditunjuk aja? Kenapa nggak ditunjuk aja? Atau di DPRD aja? Nggak banyak. Ini kalau 37 ini ternyata 37-nya kalah. Lawan kota kosong. Lawan kota kosong, Iya, kan kan? diulang lagi. Iya. Double itu, bos. Satu diulang. Sebenarnya bukan hanya itu. Seandainya tidak ada model diulang ya kan, ya siap-siap 5 tahun dipimpin kota. Benar banget. Gimana? Benarkah misalnya begini? Sebenarnya demokrasi kita ini korup nggak sih? Ya. Kayak gitu. Dan apa dampaknya bagi pembangunan ekonomi rakyat dengan demokrasi yang kayak sekarang ini? Kenapa saya katakan demokrasi kita korup kayak gitu kan? Kan sebenarnya elit kita ini sibuk berdandan ya kan? Politisi kita ini hadir saat election, saat pemilu ya kan? Karena tidak pernah berbuat sesuatu untuk rakyat, ya efeknya money politik. Begitu money politik, rakyat makin cerdas, semua diterima duitnya, ya kan, milihnya ya ke suka-suka rakyat lah kan, kayak gitu. Artinya sesuai nurani rakyat, sehingga elit pun merasa tertipu. Begitu elit merasa tertipu, ya kan, dia pun kemudian mencoba lari dari demokrasi itu. Benar begitu? Ya, jadi ya ini dua sisi yang sama penting saya kira ya. Ekonomi dan politik itu dua sisi yang benar-benar sama-sama penting. Kenapa? Ekonomi itu akan jalan ketika politiknya baik. Jadi kebijakan ekonomi itu kan dilahirkan oleh politisi-politisi juga yang di DPR dan di eksekutif. Jadi bisa dikatakan bahwa ya fenomena kota kosong sekarang ini sesungguhnya ya, jujur ya, suka atau tidak suka, ini kemunduran demokrasi yang kita harus ratapi sesungguhnya. Ya, kenapa? Ya, demokrasi yang sesungguhnya itu adalah ketika rakyat itu terrepresentasi. Relasi antara rakyat dengan partai politik itu kuat. Artinya representasi rakyat dalam partai politik ini kuat. Oleh karenanya demokrasi yang kuat haruslah dibangun dengan partai politik yang kuat juga. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Oligopoli partai politik ini, oligopoli pimpinan partai politik ini seakan-akan memutuskan segalanya, sehingga tidak tercipta satu kaderisasi yang kuat di setiap partai-partai politik. Boleh dikatakan narasi demokrasi ini hanya ditulis oleh beberapa orang aja, ya, ditulis oleh ketua partai A, ketua partai B, ketua partai C, ketua partai D. Itu kalau ketua partai, Ya, kalau konsultan. jadi ya, termasuk di dalamnya tentunya, karena tentu dipengaruhi dari konsultan, ya, para surveyor lah ya, yang mensurvei semuanya kegiatan politik kita. Nah, saya bisa katakan begini, ketika partai politik ini tidak kuat, ya, kaderisasinya tidak optimal, ya, maka ya hasil atau keluaran dari outcome dari partai politik ini pun akan rendah. Jadi kita tidak pernah bisa akan berharap bahwa ada kader yang kuat lalu bisa didukung oleh partai tersebut untuk kemudian menjadi kepala daerah. Akan sulit karena keputusannya tersentralisasi sama ketua-ketua partai tadi. Sistem kaderisasi yang seharusnya bagus, sistem kaderisasi yang harusnya dibangun untuk membentuk kader yang kuat itu nggak akan terbentuk. Sehingga partai politik juga dalam hal ini, ketua-ketua partai politik juga melakukan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya pragmatis. Bagaimana kemampuan ekonomi si calon, bagaimana kekuatan publisitasnya si calon, atau kekuatan, katakanlah misalnya kepopularitasan si calon. Jadi ketika MK memutuskan menarik threshold itu menjadi 7,5, jadi nggak terjawab. Jadi 30 berapa tadi? Itu kalau dibandingkan dengan daerah tingkat 2 yang hampir 600-an kalau nggak salah sekarang ya, itu udah hampir 5%. Jadi menggambarkan sebenarnya demokrasi itu tidak tumbuh di masing-masing daerah. Karena apa? Tadi oligopoli partai-partai di tingkat nasional ini begitu sangat kuat. Justru kita katakan hampir tidak banyak lagi partai yang benar-benar partai kader. Jadi sesungguhnya partai kader ini yang kita impikan untuk menjadi sebuah partai politik yang kuat untuk membangun juga pemimpin yang kuat. Karena tanpa partai yang kuat, pemimpin yang kuat nggak akan lahir. Partai kader ini butuh modal. Modalnya. Ya. Itu. Jadi ya sekali lagi kita bicara memang
ya pemerintah juga harus hadir. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana membentuk partai politik ini untuk kuat. Mungkin ya budget dari APBN kita memang harus digulirkan untuk membangun partai yang kuat. Jadi kecenderungan ketergantungan kepada pemimpin partai politiknya tidak begitu besar lagi. Jadi negara membina partai itu. Jadi negara tetap hadir support dari sisi kan sudah ada mungkin dana jumlahnya belum begitu besar untuk membangun sebuah partai yang kuat berbasis kader. Jadi memang ya kita coba ya konsultan mungkin bisa menghitung ya sebenarnya idealnya berapa sih sebenarnya untuk membuat partai itu besar secara kader. Nah itu harus dihitung. Mungkin kita bisa berbasis kepada partai-partai kader yang ada sekarang. Kira-kira berapa sih kebutuhan nasionalnya sebenarnya untuk membuat Munas, untuk membuat Munasda, untuk membuat Muswil. Nah kira-kira Musda, Muswil dan Munas, Rakernas, Rakerda, Rakerwil. Nah kira-kira berapa sih sebenarnya budget untuk itu? Jadi si politisi nggak dibebani lagi ya ketika dia misalnya menjadi DPRD atau menjadi pimpinan eksekutif, jadi dibebani dengan biaya-biaya tersebut sehingga putusan yang keluar pun dari dia jadi bias karena dia terbebani oleh biaya. Tapi ketika partai itu secara finansial kuat, maka itu memungkinkan partai itu bisa leluasa untuk mengkritisi kebijakan pemerintah atau mungkin untuk mendukung kebijakan pemerintah. Itu mungkin ya cita-cita ideal lah mungkin saya kira. Hen, kalau kita tengok pemilu legislatif kemarin, itu kelihatannya banyak legenda-legenda Senayan lah ya, vokalis-vokalis Senayan ini yang terdepak. Gejalanya sih entah kurang saweran atau bagaimana, kurang paham juga kita. Tapi kan dari gejalanya kan ya memang kebutuhan untuk mendapat kursi di Senayan itu kan tidak kecil. Gitu. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya atribut-atribut kampanye misalnya dari partai politik itu entah di drop dari mana kan. Nah, itu pun tukang sablon dekat-dekat rumah itu nggak dapat proyek sablon kaos itu juga gitu. Kira-kira harus dibangun seperti apa sistem demokrasi kita ini sehingga kebutuhan demokrasi yang makin sehat, makin baik itu tumbuh dan berkembang secara simultan. Iya, jadi memang tidak ada, sampai sekarang ya kita masih mencari bentuk ya setelah kita pasca reformasi masih mencari bentuk sistem demokrasi kita itu seperti apa terkait dengan partai politik, termasuk di dalamnya sistem rekrutmen ya, baik rekrutmen di legislatif maupun eksekutif. Jadi ya kita lihat saja tiap 5 tahun sekali berubah itu sistem pemilu kita, undang-undang pemilu berubah, undang-undang nanti selesai pilkada ini atau pileg kemarin dirubah lagi 2029. Jadi kita masih belum ada yang pas gitu ya, seperti apa sebenarnya idealnya sistem pemilu kita. Kalau di negara-negara lain itu bisa sampai 20-30 tahun mereka bisa dengan undang-undang pemilunya. Kita tiap 5 tahun ganti, tiap 5 tahun ganti. Jadi terkait dengan banyak tokoh-tokoh yang tidak masuk lagi, memang itu tadi tidak ada yang kalau kita bilang karena duit, ya belum tentu juga. Ada yang bilang ada tidak ada ya, mungkin tidak terlalu banyak duit ya bisa menang. Ada saya tahu juga ada yang di anggota DPRD DKI tidak terlalu banyak duitnya bisa menang juga gitu ya. Tapi ada yang memang jor-joran ya, kemudian dia populer ya, tidak menang juga. Jadi tidak ada faktor yang menentukan bahwa si A yang sudah jor-joran bisa lolos atau tidak lolos, sementara yang hanya sedikit modal juga tidak ada. Jadi makanya saya kira tadi sekarang saya lihat ada yang mau berubah lagi, bahwa untuk pemilihan itu akan pakai nomor urut lagi ya, dengan kalau ini kembali tertutup. Iya, kembali tertutup. Jadi kita masih mencari bentuk karena tadi ada yang tiba-tiba dia vokal di Senayan, pencitraan bagus, dia masyarakat sangat mendukung, dia sangat perhatian dengan konstituennya, tiba-tiba tidak masuk juga. Iya. Jadi memang seperti yang kita sampaikan tadi, biaya untuk demokrasi kita sangat mahal sekali ya, betul sangat mahal sekali, bukan hanya untuk di pilkada, di legislatif. Jadi memang harus sebenarnya ada, kan tidak apa-apa juga kalau misalnya mahal tapi itu tetap berputar di masyarakat. betul.
Justru memang itu tadi yang kita kaitkan, di mana sebenarnya fungsi partai politik dalam proses sakitnya demokrasi sekarang ini, mahalnya biaya demokrasi kita, ya kan? Ya apa bedanya, lebih penting orang semua jadi senator aja DPD, Iya. jelas, clear, ya kan? Tapi karena menurutnya tidak elitis itu yang jadi senator. Kalau negara lain kan itu yang lebih door ke door itu yang dipilih, iya kan? Ini kan susah, mendingan kita udah semua saja yang jadi DPD. Jadi prosesnya jelas, dia pertanggungjawaban sendiri kok anggarannya, ya kan gitu. Iya. Nah jadi terkait lagi kembali kepada kotak kosong, kan masyarakat diberi pilihan yang sulit, yang dia tidak inginkan, dia harus memilih. Kan itu sekarang ini dalam proses pilkada. Ya kan, ada yang kotak kosong dengan ada yang ada 5, satu daerah bisa 5, tapi dia tidak punya, oh saya tidak pilih itu, gitu. Akhirnya apa? Yang tadi dikatakan, jangan-jangan yang 37 itu menang semua kotak kosong. Nah kalau sudah menang kotak kosong, tiba-tiba kayak kasus 2000 yang Makassar dulu, digugat di MA, ya kan? Itu kan bisa potensi gugatan pemilu bisa sampai ke MA. Nah hal-hal gini menurut kita yang di mana sih sebenarnya fungsi partai politik ini, proses rekrutmennya tadi, proses sosialisasi, apa memang kita sebagai masyarakat masih dianggap sebagai konstituen yang perlu diperhatikan, atau memang hanya sekali 5 tahun oligarki politik itu yang lebih berkuasa, ya kan? Jadi menurut kita ya susah kita menilai bahwa demokrasi itu menjadi niscaya bagi kita, apalagi reformasi sudah berapa tahun, ya begitu-begitu aja. Ini nanti 5 tahun ganti lagi, 5 tahun ganti, itu aja menurut saya. Kok? Ya mungkin gini Gus, kita jangan anggap remeh soal kotak kosong, ya, soal kotak kosong. Karena bagi saya ini satu adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kedua, ini ada pemaksaan kehendak. Yang tadi seperti Pak Hen katakan bahwa rakyat dipaksa mau tidak mau harus memilih yang ada. Bagi saya ini kekerasan kekerasan struktural loh, kekerasan pimpinan partai terhadap rakyat loh. Bagi saya ini menzolimi undang-undang sendiri. Sedangkan sejati demokrasi kan ada ini calon perseorangan dimungkinkan. Opsi, ya, opsi. Tapi itu tidak cukup waktunya. Cukup nggak waktunya yang diberikan untuk konsolidasi? Jadi gini, ya saya tadi gini, jangan sampai ada pimpinan parpol melakukan pemaksaan kehendak masyarakat. Karena ini akan terjadi sebuah kemarahan yang banyak oleh publik. Jadi gini, kekecewaan terakumulasi gitu ya. Ini akan menjadi proses demokrasi yang sehat. Kenapa gini? Kita bicara demokrasi, bahwa demokrasi itu kan pendekatannya ada popularitas. Ya kan? Ada masalah memang di sekedar tidak hanya popularitas, soal mengejar elektoral. Nah, disinilah masalahnya. Apakah ketika calon ataupun partai politik untuk memenuhi kebutuhan elektoral, ya kan, melakukan segala unsur cara, misalkan dengan think tank para survei itu, dengan influencer dan lain-lain, ini yang menyebabkan siklus demokrasi juga jadi tidak sehat, Gus. Hanya untuk mengejar elektoral. Padahal kalau pendekatannya pertama ada popularitas kan satu, soal ide, soal keberpihakan, soal isu-isu yang menyangkut sebuah keberpihakan dan kebijaksanaan, keadilan, kemakmuran. Tapi ketika sudah pendekatan elektoral, Gus, apapun akan dilakukan demi menang. Ini yang salah. Disitulah tangan-tangan kotor investor masuk. Disitulah ada terjadi aneksasi besar. Di sini memang adalah sebuah demokrasi yang tidak sehat dan pasti sakit partai politiknya. Gagal. Dad, Ya. memang sistemnya kita yang salah atau partai yang salah? Ya sebenarnya menurut gua partai-partai ini nggak usah munafik lah. Kalau mau kembalikan ke perwakilan saja. Kan sederhana gitu kan. Daripada ngabis-ngabisin uang rakyat. Lebih baik jujur aja dengan adanya 37 kosong lewat kota kosong ini, itu kan menandakan itu nggak siap bertarung sebetulnya kan, karena merasa kos mahal kan gitu kan. Dikembalikan saja ke perwakilan, lebih fair gitu loh. Amandemen undang-undang itu kan, pemilihan perwakilan kan gitu. Ekstrim nggak? Kenapa? Ekstrim nggak? Ya harus ekstrim daripada kayak begini terus kemudian nggak ada solusi. Orang mau maju,
takut, ya kan? Ya. Wah banyak nih, belum lagi copetan-copetan ya kan? Ngeri elektoral mah. Ya kan? Ya daripada apa namanya ya? Paranoid begitu gitu kan? Ya nggak usah takut dibilang anti reformasi gitu loh. Kalau toh memang apa yang digagas sama founding father kita adalah demokrasi sistem perwakilan, ya itu aja gitu loh. Bahkan kita udah coba. Masyarakat yang nggak siap. Reformasi kan, bukan masyarakat yang nggak siap, partai sendiri nggak siap, elit sendiri nggak siap, Elit ya. iya kan? Atau elitnya ketakutan. Elitnya ketakutan, gitu. Bisa juga gitu loh. Nah, ini kan terjadi kan, sandra segala macam lah, kayak gitu kan. Iya. Ini kan potensi orang yang di luar pilar-pilar demokrasi itu bermain, bos. Ada yang memiliki kartu A segala macam, kan itu kan. Kayak yang dimainkan kan, yang kita sering-sering dengar begitu. Sekarang ngapain sih jadi munafikun ya kan? Kalau memang ternyata apa namanya dari proses yang udah kita lalui di reformasi ini ternyata gagal gitu kan, kita anggap gagal ya sudahi. Natap kita ke depan gitu loh. Iya. Oh ini loh, berarti founding father kita benar. Ini kan kita reformasi ini kan kita mencoba atau katakanlah antitesa kan terhadap founding father kita. Ya dengan bahasa ininya, wah nggak bener nih bos, gitu kan? Nggak bener nih mbak, nggak bener nih ayang nih kan? Ini yang bener menurut kita gini nih, demokrasi kan gitu kan? Nah ternyata kita sudah jalani, ya kan? Ternyata kan hasilnya seperti ini. Nggak juga sehat, itu kan? Ketakutan bisa Anda bayangkan hari ini. Mana partai politik hari ini yang dipilih di Munas itu secara demokrasi, secara pertarungan. Partai politik. Coba, aklamasi semua. Ya demokrasinya sudah betul demokrasi perwakilan. Perwakilan gitu loh. Artinya nggak siap. PAN, contoh ya PAN ya, sebagai yang dilahirkan dari anak rahim reformasi. Dimenuntut itu. Apa hari ini terjadi? Aklamasi. Iya kan? Nggak, maksudnya ada lah bahasa basi. Maksudnya kan begini kan. Ini kan jorok ini. Proses kalit-kalit gitu ini kan. Harusnya kan ada bahasa basinya, adalah calon lantai itu calon boneka lah, calon apa kan, artinya muncul gitu loh. Atau ini kita sudah tidak malu-malu lagi. Tidak malu-malu lagi daripada kayak begitu. Sudah seperti itu pun sudahi. Iya. Bergerak. Anda bayangkan hari ini proses demokrasi itu dari pilpres berapa puluh triliun, pilkada berapa puluh triliun. Itu kalau untuk menggerakkan ekonomi ke bawah itu. Jadi begini. Oh biasa gitu loh. Ada kecenderungan begini ya. Kita harus beda juga yang dari 37 ini. Kalau seperti Surabaya, ya Surabaya itu kan incumbent, ya wajar kalau dia kota kosong karena dianggap itu udah incumbent prestasi melihat, ya kan. Tapi kalau misalnya ada daerah-daerah yang sama sekali baru, ya mungkin seperti Jawa Tengah ada beberapa yang baru sama sekali belum pernah memimpin di daerah tersebut, tiba-tiba harus kota kosong, ya kan itu. Bagaimana kita bisa menilai orang itu, ya? Kemudian partai-partai semua beramai-ramai mengusung calon yang sebenarnya belum pernah ada pengalaman di daerah tersebut. Ya, maksudnya lebih baik ada calon boneka lah. Iya. Dibanding ada kota kosong begitu gitu loh. Iya, ini kan menandakan nggak siap demokrasi. Yang kedua begini, ketika pasca dia terpilih, ini akan merusak konstelasi politik daerah. Tentunya akan rame-rame meminta semua ini yang rame-rame. Oh kami kan mendukung Anda. Partai politik ini pasti meminta ini semua. Ya kan? Kami kan meminta. Kedua ketika dia akan maju lagi 2029, pasti akan ada tarik menarik. Kamu masuk partai A lah ya. Kan ada tarik menarik. Kamu partai inilah partai A gitu. Jadi tarik supaya dia masuk menjadi kader ini di partai ini. Jadi itu akan pasti akan merusak konstelasi politik daerah lagi. Jadi kepemimpinannya, leadership di daerah jadi tidak efektif lagi. Iya. Itu kecenderungan negatifnya. Dan ingat organisasi kelompok mahasiswa, kelompok pemudaan ini adalah inkubator nasional kepemimpinan nasional. Hari ini tidak diperankan. Lebih diperankan model influencer, model gaya Raffi Ahmad, siapa yang aneh-aneh gitu lah. Kan merusak, serius lah merusak. Kita diajarkan sejak semester 1, gimana manajemen organisasi, gimana kepemimpinan, gimana masyarakat, gimana negara. Tiba-tiba kita sudah 30 tahun berproses, gak ada di proses tengah ini nih. Jadi sebenarnya. Ya bukan, itu kan sakit, itu kan resiko demokrasi. Iya, elektoral kan. Bebas kan.
Artinya ketika dunia digitalisasi ini sudah begitu luar biasa, ya tentu itu konsekuensi semua. Atau teori-teori ilmu politik itu sudah berubah. Sudah. Iya, kita belok-belok. Ya. Itulah. Ya memang sistem pemilihannya yang harus dirapikan. Gimana? Jadi kita sering melihat ya, pimpinan itu berdebat gagasan, ide, inisiatif itu pada waktu kampanye saja. Padahal sesungguhnya kalau negara-negara maju itu sistem perdebatan itu sejak dimulai dari bawah. Jadi tidak hanya pada waktu kampanye, pada waktu dia direkrut, tadi Pak Endrak sampaikan, di situ sudah terbentuk sebenarnya gagasan inisiatif dia apa sebenarnya. Sehingga ketika partai menunjuk dia menjadi salah satu calon, memang punya tanggung jawab moral yang kuat. Nah, yang terjadi saat sekarang kan tidak ada, karena sistem pemilihan yang dibangun oleh pimpinan-pimpinan partai politik kita sekarang ini memang hanya menguntungkan pimpinan partai, interestnya ada di mereka semua. Jadi tadi kalau Bung sampaikan tidak ada peran para aktivis-aktivis, katakan aktivis kemahasiswaan, aktivis pemuda, ya memang sengaja dikucilkan supaya polarisasi itu hanya hadir di atas, tidak di bawah gitu loh. Itu yang terbentuk sekarang. Jadi ya tadi oligarki tadi. Jadi mereka ingin merumuskan semua narasi demokrasi ini hanya sebatas di mereka-mereka saja, tidak membagi, mendelegate semua kewenangan-kewenangan itu ke bawah. Jadi memang ya sistem pemilihan ini harus dibangun, tapi perlu kematangan, kedewasaan, kepentingan nasional lebih penting dari segalanya, kepentingan bangsa ini lebih penting. Para pimpinan partai politik ini harus bersikap seperti itu. Jadi tidak hanya vested interest-nya saja, tapi kepentingan nasional lah. Bagaimana membuat sistem pemilihan yang baik, bagaimana supaya keterwakilan itu baik, bagaimana pola rekrutmen legislator, para kepala daerah ini lebih baik. Jadi ada standarisasi. Bagus juga ada beberapa partai politik saya lihat punya ISO mutu sekarang. Iya, 9001 ya, manajemen mutu. Itu perlu juga mungkin partai politik harus pakai seperti itu supaya jelas standarisasinya. Kalau dia mau jadi kepala daerah tingkat 2, maka dia harus pernah pengurus di partai politiknya, paling tidak di tingkatan ini selama sekian tahun. Paling tidak dia pernah mengalami pendidikan politik kader. Nah, atau paling tidak dia menguasai semua persoalan-persoalan menyangkut daerahnya dia. Cuma jangan sampai juga nanti ada bisnis terbit ISO. Ya, ini salah satu cara mungkin ya. Iya. Cara bisnis baru partai politik. Jadi nggak hanya korporasi saja di ISO, tapi partai politik pun perlu di ISO juga. Karena mutu itu, ya ini kan mutu itu kan penting untuk menyesuaikan antara apa yang tertulis dengan apa yang tersirat ya. Jadi itu penting. Jadi ketika ada standarisasi, orang mau legislatif ada standarisasinya, orang mau kepala daerah ada standarisasinya, orang nggak bisa keluar dari situ. Jadi nggak semata-mata hanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga saja, tapi lebih dari itu ada kebijakan, ada peraturan organisasi yang mengikat semua kader, yang mengikat juga pimpinan partai politiknya untuk nggak keluar dari aturan-aturan yang ada. Itu saya kira yang perlu diperbaiki. Pemirsa, pertanyaan mendasarnya, secara sistem politikkah yang rusak atau moral para politisi kita yang kacau? Pilkada kotak kosong ini sebenarnya secara sistem dimungkinkan untuk hadir calon perseorangan selain partai politik, selain calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, pada kenyataannya kadang-kadang tokoh lokal yang punya banyak duit dan berpotensi menang akan cenderung didukung rame-rame oleh partai politik sehingga tidak tersedia tiket untuk calon alternatif. Apakah pertimbangannya karena politik taktis, karena si A ini lebih berpeluang untuk menang, ataukah ada bisik-bisik sorongan di balik itu? Wallahu a'lam. Tapi lepas dari apapun, secara sistem sudah memungkinkan rakyat itu bisa menentukan pemimpinnya dengan lebih baik melalui 3 jalur: independen, diusung partai politik, atau dilawan melalui kotak kosong. Tapi pada kenyataannya elit politik kita, partai politik kita selalu tidak siap untuk memberikan pilihan yang lebih baik kepada rakyat. Inilah yang kita sebut partai politik sakit. Sampai ketemu di ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih sehat.